Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu pengurus masjid rahimahumullah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimahumullah. Terlebih dahulu karena masih dalam lebaran, ingat firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 199. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang berbuat ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ayat ini menjelaskan kita ini disuruh oleh Allah memaafkan. Bagaimanapun salahnya harus kita pemaaf. Dan sama sekali pada Rasulullah, khuz jadilah engkau Muhammad. Kita ini umat Muhammad. Maka oleh sebab itu kita masih dalam lebaran. Mari kita amalkan ayat ini bersama-sama. Bagaimana mengamalkannya? Kita diperintah untuk memaafkan. Kita yang ada dalam masjid ini satu sama lain tidak ada yang tidak bersalah. Tidak ada yang tidak bersalah. Saya bersih, tidak. Saya pun sendiri bersalah. Maka oleh sebab itu, untuk menghilangkan kesalahan dosa tersebut, maka disuruh oleh Allah kita saling memaafkan. Untuk mengamalkannya, mari kita saling memaafkan. Lain nama Pak Ibu, saling memaafkan. Itu nazamannya. Saling memaafkan. Jadi yang memaafkan itu yang paling utama. Kemudian kita bersyukur kepada Allah. Kita mengamalkan surat Ibrahim ayat 7. Wa iz ta'azzana rabbukum. Ingatlah ketika Tuhan memberitahukan, memberi maklumat. La in sakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur akan ditambah nikmat. Paling kafartum azab syadid. Jika kamu kufur akan azab sangat keras sekali. Jadi bersyukur kita disuruh oleh Allah SWT agar mendapat yaitunya tambahan nikmat dan rahmat. Mari kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersyukur dengan hati, meyakini bahwa semua rahmat nikmat Allah adalah Allah yang memberi. Semua rahmat yang kita miliki semuanya adalah dari Allah SWT. Itu bersyukur dengan hati, yakin kita tidak ada selain dari Allah SWT memberi rahmat nikmat. Kalau dengan anggota tubuh, kita pergunakan semuanya pada jalannya diridhai Allah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah.
Kemudian juga kita mengamalkan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, berselawatlah kamu atas Nabi Muhammad dan ucapkanlah salam kesejahteraan kepada Rasulullah SAW. Ini perintah Allah. Innallaha, maksudnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyar. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah berselawat 10 kali. Coba bayangkan. Allah memberikan selamat, rahmat dan berkah kepada kita 10 kali. Jadi bukan main selawat itu. Mari kita berselawat dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian juga kita mengamalkan hadis Rasulullah yang telah sering disampaikan, apabila kita membaca satu huruf saja dari ayat Allah, kita akan mendapat 10 kebaikan. Dalam hal ini, supaya kita mendapat 10 kebaikan dan satu huruf, ini adalah yang sudah pasti dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita mengamalkan bersama-sama hadis ini. Bagaimana? Mengikuti bacaan-bacaan yang akan dibaca bersama-sama. Dengan sendirinya kita sudah mendapatkan pahala satu huruf 10 kali. Ya, berapa huruf kita amalkan. Kalau kita menghitung-hitungnya, tapi kalau kita tidak menghitungnya, Allah akan melipat gandakan lagi. Tidak menghitung 10 kali sekian. Ya, tidak kita hitung, Allah akan melipat gandakan pahalanya tersebut. Mari kita membaca bersama-sama ya surat Al-A'la ayat 14 sampai dengan ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa illa zala fis sufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Qad aflaha, sungguh telah menang, telah beruntung. Man tazakka, orang-orang yang membersihkan diri. Beruntung orang yang membersihkan diri. Kalau menurut tafsir Al-Maraghi, orang yang beruntung itu dia beriman kepada Allah SWT. Kemudian menurut Buya Hamka, orang beruntung lalu orang membersihkan bertobat kepada Allah SWT.
Jadi orang yang beriman itu beruntung membersihkan diri dalam bulan Ramadan. Begitu amal ibadah banyak sekali, peluang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntunglah orang-orang yang beramal. Kemudian dia membersihkan diri dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan siam, melaksanakan qiyamul lail dan bertobat. Dia akan beruntung. Setelah itu wazakar asma. Setelah selesai Ramadan, pada akhir Ramadan, bukan dirinya saja dibersihkan wa tazakka, dengan memberikan zakat fitrah. Membersihkan diri, bertobat, mengeluarkan zakat, memberikan zakat fitrah. Kalau benar-benar dia berpuasa, benar-benar dia qiyamul lail, sudah jelas. Tapi setelah Ramadan itu ada dua kelompok manusia. Yang pertama dia cemas, takut apa? Tidak diterima puasanya. Sudah beribadah, berpuasa tidak diterima. Sama Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min ju'in wala. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapat haus dan lapar. Banyak ila ju'in wala tusi. Haus dan lapar. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Ada juga yang kedua adalah orang yang berharap sudah melaksanakan puasa dengan penuh perhitungan, dia masih berharap, dia masih belum sepuasnya bahwa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya. Karena Nabi Ibrahim saja di waktu membangun Ka'bah dia minta mohon diterima oleh Allah, minta diterima. Kemudian setelah kita itu tadi bersih diri dengan mengeluarkan zakat fitrah, kata Allah wa zakar asma rabbih, dan ingatlah Tuhan nama Tuhannya. Yang mengingat nama Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan mengumandangkan kalimat takbir, mengumandangkan kalimat tahmid, ya. Makanya orang mengeluarkan zakat fitrah itu berada dalam dua, berada dalam bulan Ramadan, berada dalam bulan itunya Syawal. Sebab kalau orang yang lahir di dalam bulan Ramadan sebelum matahari terbenam wajib zakat fitrah. Tapi kalau meninggal dalam bulan Ramadan sebelum matahari terbenam tidak wajib zakat fitrah. Itu berada dalam dua. Kalau dia meninggal dalam bulan Ramadan tidak berada lagi dalam bulan Syawal. Tapi kalau orang yang lahir bulan Ramadan, bulan Syawal dia berada. Jadi wajib zakat fitrah. Telah disucikan. Kemudian setelah takbir, berkumandang di sana kalimat-kalimat takbir, tahlil, tahmid, tasbih, suruh mengingat Allah, nama Allah. Lalu fasallah, maka salatlah, yaitu melaksanakan salat Idul Fitri, kembali suci. Salatlah, itulah orang yang menang. Kemudian Allah melanjutkan surat 16, bal tu'siruna al-hayatad dunya. Tapi orang-orang kafir, yaitu bahkan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Banyak orang mengutamakan kehidupan dunia, lupa dia kehidupan akhirah. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan kehidupan akhirat itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Kita hanya dituntut lebih dulu. Allah berfirman, wa bataghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah, tuntutlah kampung akhirat.
Itu yang utamakan lebih dulu. Kalau orang kafir nak batu sirunan hayat mengutamakan dunia lebih dahulu. Orang beriman carilah, tuntutlah akhirat lebih dahulu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kehidupan kamu di dunia. Baru dunia yang kedua. Ya. So dunia ini adalah mazrul akhirah. Dunia tempat bercocok tanam untuk kampung akhirat, untuk beramal dan beribadah, untuk bekal menghadapi akhirat. Semuanya harus di dunia ini. Kalau ingin selamat, yaitu di akhirat, perbanyaklah amal ibadah di dunia. Utamakanlah akhirat, janganlah dunia diutamakan lebih dulu. Tapi banyak kita dunia lebih dulu. Ya, berusaha sebanyak-banyaknya, tapi ibadah, salat yang ringan, malas. Kalau mencari uang, panas, hujan dan sebagainya, terus. Tapi lupa dia akan membawa bekal ke akhirat. Manusia ingin memikirkan hanya memikirkan hidup umur panjang, tidak memikirkan pendek umurnya. Cobalah. Padahal kematian itu sejenak, sebentar saja. Ya, dengan segera dia datang. Tidak ada. Itu makanya dalam salat dianjurkan salat. Ingatlah, anggaplah salat ini salat yang terakhir. Kisahlah salat ini kita meninggal dunia. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Inna hadza la fi sufil ula. Bahwa sesungguhnya ini semuanya di dalam Al-Quran itu ada suhuf yang dahulunya. Al-Quran ini baik suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Ibrahim wa Musa dan suhuf Nabi Musa. Kitab-kitab yang dahulunya tercantum dalam Al-Quran semuanya. Ya, masalah syariat yang berbeda-beda. Ya, umatnya berbeda, keadaannya berbeda. Umat Nabi Musa syariatnya salatnya 50 kali sehari semalam. Umat Nabi Muhammad juga salat 5 kali, yaitunya 5 waktu sehari semalam. Tapi semuanya ingatlah, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Maka ayat ini mengingatkan kita yang pertama sekali, telah beruntunglah orang yang benar-benar melaksanakan ibadah dalam bulan puasa, baik qiyamul lail maupun puasanya maupun baca Al-Qur'annya, ya. Dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beruntung sekali. Setelah itu dia membersihkan dirinya dengan mengeluarkan zakat fitrah. Setelah terbenam matahari wajib mengeluarkan zakat fitrah. Setelah itu terbenam matahari disunatkan menyebut berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Setelah selesai maka sunatkan melaksanakan salat Idul Fitri. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan semuanya. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.